Saya nyatakan ini lebih murah cabut gigi 2 sekaligus ketimbang satu-satu. Gak ada bengkak-bengkaknya, gak ada sakit-sakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing pengalaman pribadi untuk kasus cabut gigi geraham bungsu 2 sekaligus bagian rahang atas ya. Seperti apa prosedurnya, bagaimana rasanya, berapa biayanya, dan seperti apa perawatan pasca pencabutan gigi geraham bungsunya. 4 tahun yang lalu saya pernah sharing untuk pencabutan gigi geraham bungsu di daerah Rumah Sakit Bekasi ya. Dan sekarang saya akan sharing kembali untuk kasus pencabutan gigi geraham bungsu juga, tapi di bagian atas ya. Dan saya cabut 2 sekaligus di salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan. Buat teman-teman yang ingin tahu sharing saya yang pertama, teman-teman bisa klik linknya di atas, saya akan taruh. Jadi teman-teman tinggal lihat seperti apa pengalaman pribadi saya dulu pernah cabut gigi geraham bungsu bagian bawah ini. Pertama, seperti apa sih prosedurnya jika kita ingin mencabut gigi geraham bungsu? Oke, buat teman-teman yang sedang mencari informasi, mungkin ini bisa disimak ya, jadi bisa tahu minimal bayangannya akan seperti apa. Pertama, mendatangi dokter gigi. Dan teman-teman harus pastikan dokter gigi tersebut memiliki link untuk memberikan rujukan kepada teman-teman untuk dirujuk ke dokter spesialis bedah mulut. Jadi spesialis bedah mulut itu dia juga dokter gigi, tapi dia lebih ke spesialisnya lagi ya. Setelah kita datengin dokter gigi itu, kita akan konsultasi dan kita akan dilihat langsung seperti apakah masalah gigi kita itu. Nanti dilihat tuh sama dokter apa masalahnya gigi geraham bungsu kita. Nanti dibuatkan surat rujukan dan masalahnya apa. Saya pun nggak paham ya untuk bahasa medisnya. Dan dokter memberikan rujukan saya kepada dokter spesialis bedah mulut di satu rumah sakit itu yang sama. Setelah itu dokternya juga memberikan surat rekomendasi untuk saya ke bagian radiologi. Untuk apa? Untuk USG gigi ya, ronsen gigi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dokter itu memberikan surat rekomendasi kepada saya untuk datang ke radiologi di unit rumah sakit tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, gigi yang diberikan tanda itu adalah gigi yang dicabut. Salah satu fungsi untuk ronsen gigi itu dokternya melihat kemana aja urat syarafnya ini ya. Usahakan teman-teman giginya dalam keadaan baik-baik aja dan lagi nggak sakit ya, karena saat giginya sedang sakit itu akan ditunda menunggu gigi kita itu nggak sakit. Kita akan diberikan obat agar gigi kita tuh nggak sakit, lalu kita akan datang next time ataupun hari berikutnya. Nah, step pertama kita sudah selesai nih mendatangi dokter gigi, sudah mendapatkan surat rekomendasi untuk ronsen gigi dan surat rujukan ke dokter spesialis bedah mulut. Kita masuk ke ruangan dokter itu, kita seperti disiapkan untuk operasi bedah minor ataupun operasi kecil ya di bagian gigi ini. Sebetulnya nggak ada masalah loh teman-teman, cabut gigi geraham bungsu itu nggak ada rasanya sama sekali selama dibius dan kita nggak sakit. Dia bius lokal ya, dia bius lokal. Tetapi jika langsung keempat-empatnya atas bawah kanan kiri dicabut semua, keempat-empatnya itu akan dibius total dan harus dirawat inap minimal 1 malam di rumah sakit tersebut. Dan memang part yang paling gak enak saat cabut gigi itu bukan sakitnya teman-teman, bukan ya sekali lagi, tetapi saat disuntik biusnya itu yang benar-benar part yang paling gak mengenakan. Bukan menakut-nakuti ya, tapi emang ini sharing pribadi saya sendiri, karena kan gigi geraham bungsu tuh bagiannya belakang banget ya, dan kita tuh disuntik bius harus di sekeliling gigi yang akan dicabut. Dan itu nggak berlangsung lama sih, hanya sekitar ya beberapa detik aja lah pas disuntikan obat biusnya ya. Jadi tenang aja sih, nggak semenyeramkan itu, cuma emang nggak bikin nyaman dan nggak bikin enak aja. Gigi geraham kita itu nggak kerasa sakit ya sama sekali, baru dokter berani cabut. Dan proses cabutnya itu benar-benar cepet loh teman-teman. 5 detik lah, nggak sampai 10 detik ya. Pokoknya nggak sampai 10 detik itu udah. Setelah itu udah. Nah, setelah dicabut itu yang dokter lakukan itu ya tengok-tengok lah ya, dia apakah ada sobekan atau enggak. Kebetulan saya nggak ada sobekan sama sekali, jadi nggak dijahit, alhamdulillah. Dan setelah pencabutan gigi dilihat sama dokter, gigi kita yang bekas cabut itu kita akan diberikan kain kasa. Dan emang part kedua nih setelah cabut gigi yang bikin gak enak tuh air liurnya itu banyak ya. Jadi kita tuh berasa pengen selalu meludah. Sedangkan dokter melarang kita meludah
melarang kita berkumur-kumur. Jadi saat minum ya kita langsung telan, karena itu akan memperparah luka robekan di gusinya ya. Darahnya itu akan selalu keluar gitu. Dan itu part-part yang bener-bener gak enak ya. Jadi cabut gigi itu sebenarnya nyaman-nyaman aja, baik-baik aja. Yang emang gak enak tuh suntik biusnya. Dan saat setelah dicabutnya itu air liur banyak. Dan dokter pun emang memberitahu efek dari obat biusnya itu yang membuat air liur kita bertambah banyak. Dan itulah tantangan kita saat cabut gigi geraham bungsu ya. Ya pokoknya mas seperti itulah teman-teman, part yang gak nyamannya ya. Bukan sakit saat dicabutnya ya. Jadi saat dibius dan saat menahan air liur setelah dicabut giginya. Nah setelah selesai dicabut nih, saya datang ke kasir ya untuk memastikan obat dan berapa biaya yang dikeluarkan. Buat teman-teman ternyata ini sekedar info ya, cabut gigi geraham bungsu 2 sekaligus itu lebih murah ketimbang kita cabut gigi geraham bungsu tuh 1. Nggak tahu ya prosedurnya seperti apa dan perhitungannya seperti apa, tapi saya nyatakan ini lebih murah cabut gigi 2 sekaligus ketimbang 1-1. Karena dulu saya cabut gigi 1 geraham bungsu ini sebelah kanan di rumah sakit Bekasi itu satunya itu biayanya 4 juta. Gue itu kurang lebih 3.300.000-an loh, nggak sampai 4 juta. Jadi buat teman-teman jika memang ada kasus seperti itu, lebih baik jika memang harus cabut dua-duanya langsung aja dua-duanya, karena untuk mengurangi over budget ya. Jadi kita bisa meminimalisir buat teman-teman yang mungkin bayarnya mandiri. Kebetulan saya ini asuransi, jadi alhamdulillahnya tercover oleh asuransi yang saya gunakan. Jadi saya diresepkan 3 obat. Yang pertama itu ada untuk obat penahan sakitnya. Kebetulan saya sedang menyusui, jadi saya diresepkan hanya paracetamol 500 mg. Diminumnya itu 1,5 3 kali sehari. Dan yang kedua ada obat untuk biar nggak jadi sariawan, dan yang ketiga antibiotik. Dan ketiganya saya minum sampai selesai, dan alhamdulillah keren banget dokternya itu. Karena sebelumnya pengalaman saya itu 1 hari setelah saya cabut gigi tuh saya bengkak ya. Saya bengkak, pokoknya bengkak tuh sebelah kanan karena saya cabut sebelah kanan bawah ya. Dan ini saya sudah berekspektasi saya nggak akan bisa makan selama 3 hari ini. Karena dua-duanya dicabut, saya akan kurang makan, ASI saya akan berkurang juga. Ternyata nggak sama sekali guys, itu nggak sama sekali. Gak ada bengkak-bengkaknya, gak ada sakit-sakitnya. Cabut gigi tuh sore maksudnya. Lalu saya malamnya itu makan yang anget-anget, dan paginya itu saya sarapannya anget. Itu gak kenapa-napa loh, fine-fine aja gitu. Dan ya alhamdulillah masih kerasa lah ada darah-darahnya, tapi itu udah gak mengalir. Emang keren banget dokternya nih. Gak bikin bengkak sama sekali, gak ada jahitan, dan gak sakit sama sekali alhamdulillahnya. Jadi bener-bener aman, top banget, coba deh. Saya rekomendasikan buat teman-teman yang tinggal di kota Medan, coba datang ke dokter spesialis itu saat teman-teman ingin cabut gigi geraham bungsu ya. Karena di rumah sakit sebelumnya yang saya di Bekasi itu bener-bener 1 minggu itu saya baru enak makan loh. Selama 3 hari saya hanya makan bubur. Sedangkan yang di dokter sekarang nih 2 dicabut sekaligus, dan besoknya tuh saya udah bisa makan mie gacoan, semuanya tuh udah saya makan dan baik-baik aja alhamdulillah ya. Dan ya tapi jangan ditiru lah ya, khawatirnya kan berbeda setiap orang, dan alhamdulillah saya nggak apa-apa sih. Jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar ya. Tunggu lagi pengalaman saya yang lainnya. Support terus channel Meriki dan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa follow Instagram saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.